Mati ya. Ibu-ibu masih semangat ya Bu ya. Ya. Jadi setiap apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Ya. Sebagaimana tema kajian kita pada malam hari ini, yang menggantikan beliau Ustadz Budi Santoso yang berhalangan hadir, maka di kesempatan yang mubarakah ini kita akan mengambil tema bahagia dengan berbaik sangka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibadah hati adalah ibadah yang paling utama yang harus diperhatikan bagi orang yang beriman. Tidak hanya ibadah fisik, tidak hanya ibadah anggota badan saja, ya, tapi lebih utama untuk diperhatikan adalah ibadah hati. Karena hati yang selamat itu adalah hati yang bermanfaat di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Tidaklah akan bermanfaat la yanfa'u malun wala banun. Ya. Harta dan anak-anak, ya, di akhirat kelak illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang bersih, hati yang terhindar dari penyakit-penyakitnya. Dan ibadah hati, jika hati ibadahnya baik, maka ibadah anggota badan pun baik. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya hati seseorang untuk dijaga. Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya ada di dalam tubuh itu segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila satu, ya, bagian daging ini buruk, ya, rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka betapa pentingnya ibadah hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah hati yang utama adalah husnudzon, berbaik sangka. Dan berbaik sangka itu ada dua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada sesama. Dulu kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di Mushola Baitus Salam ini, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, maka hal itu justru baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal itu keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Ya. Itu sudah pernah saya jelaskan, maka di kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang husnudzon yang kedua, berbaik sangka kepada sesama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perintah husnudzon kepada sesama sebagaimana datang di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian dari banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan seluruh prasangka, tapi banyak prasangka tinggalkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, prasangka itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 4. Yang pertama prasangka yang wajib,
yakni prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka yang dianjurkan adalah prasangka kepada sesama, prasangka baik kepada sesama, selama tidak ada bukti untuk berprasangka buruk. Yang ketiga adalah prasangka yang boleh. Prasangka yang boleh adalah prasangka buruk kepada seseorang yang ada buktinya, yang ada korinahnya yang kuat. Ya. Kemudian prasangka yang keempat adalah prasangka yang haram, yakni prasangka buruk yang tidak ada buktinya, yang tidak ada korinahnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka yang dimaksud meninggalkan banyak dari prasangka di dalam ayat ini adalah prasangka yang haram, yakni prasangka kepada sesama yang tidak ada korinahnya, tidak ada buktinya untuk berprasangka buruk kepada sesama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga memerintahkan untuk meninggalkan prasangka buruk kepada sesama. Kata beliau SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah kalian dari prasangka buruk atau berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah akdzabul hadis, perkataan yang paling dusta. Karena dia berprasangka buruk kepada seseorang yang tidak didasari dengan bukti atau korinah untuk berprasangka buruk kepada seseorang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara buah dari berprasangka, laisa aryaha liqalbil abdi fi hadhil hayah wala as'ada li nafsihi min husnidh dhann. Tidak ada yang lebih menjadikan hati tenang di dalam kehidupan ini, dan tidak ada yang lebih menjadikan bahagia bagi jiwa min husnidh dhanni, melebihi dari berbaik sangka. Melebihi dari berbaik sangka. Jadi berbaik sangka itu menjadikan hati menjadi tenang, jiwa menjadi bahagia, ya. Karena tidak berpikiran negatif, tidak berpikiran buruk kepada orang lain. Fabihi yaslamu min adzal khawatiril muqliqati allati tu'dhin nafsa wa tukaddirul bala wa tut'ibul jasada. Dan dengan berprasangka baik, maka seorang itu akan selamat dari bahaya-bahaya berprasangka buruk yang akan menjadikan jiwa sakit, menjadikan pikiran resah, dan hati dan jasadnya, tubuhnya menjadi lelah. Jadi kalau orang yang suka berprasangka buruk, ya, maka jiwanya itu akan menjadi sakit, pikirannya akan menjadi resah, tubuhnya juga akan menjadi lelah karena memikirkan keburukan orang lain. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian inna husnadh dhanni yu'addi ila salamati sadar. Buah dari prasangka baik akan menjadikan hatinya hati yang bersih, hati yang selamat, karena hatinya tidak ada penyakit berburuk sangka. Wa tad'imi rawabiti al-fati wal mahabbati baina abna'il mujtama'i. Dan dengan berbaik sangka akan menguatkan ikatan persaudaraan. Ya, dengan berbaik sangka akan menguatkan ikatan persaudaraan. Jadi selain menjadikan hati tenang, jiwa menjadi bahagia, selamat dari penyakit hati, kemudian pikirannya tidak menjadi resah, ya, tubuhnya tidak menjadi lelah untuk memikirkan orang lain, juga menguatkan ikatan persaudaraan. Karena betapa banyak orang itu berpecah belah karena berprasangka buruk, bahkan terhadap suami istri. Itu
terjadi banyak perpisahan karena diawali dari prasangka buruk. Tidak mau berprasangka baik kepada pasangannya. Tidak melihat yang baik, yang dilihat buruknya. Kalau suami salah sedikit, yang dilihat sedikit buruknya atau banyak baiknya. Ibu-ibu, jujur aja Bu. Kalau suami namanya manusia, nggak mungkin sempurna. Kullu ibni Adam khotoun. Nggak mungkin seorang itu pasti benar terus, tidak mungkin. Pasti suami itu terkadang salah. Tapi kalau sudah salah satu kali, yang dilihat satu kalinya atau banyak kebaikannya walaupun sudah berlalu. Gimana ibu-ibu? Masya Allah. Kalau yang dilihat kebaikannya, tapi biasanya kamu tuh tidak punya kebaikan sama sekali. Langsung yang dipikirkan buruk-buruknya saja. Buruk-buruknya yang dipendam, yang diingat-ingat, begitu ada pemantiknya langsung keluar semua. Keluar semua. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi salah satu untuk menjadikan keluarga harmonis ya berbaik sangka. Ya, dengan pasangannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sampaikan, iyyakum wadhanna, jauhilah oleh kalian dari banyak prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari berprasangka buruk, maka Nabi juga melarang dari akibat dari prasangka buruk itu. Wala tahassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassasu, dan jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang. Wala tanafasu, dan jangan suka saling bersaing di dalam keburukan. Wala tahasadu, dan jangan saling hasad, dengki. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebagaimana di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon, berbicara tentang meninggalkan berprasangka yang buruk. Kemudian Allah katakan inna ba'da dhanni itsm wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang, karena biasanya orang itu kalau sudah suudzon, sukanya berburuk sangka, menjadikan dia suka mencari kesalahan orang. Ya, maka Allah katakan wala tajassasu. Kalau sudah mencari kesalahan orang, wala yaktab ba'dukum ba'du, jangan kalian gibah. Ya, gibah itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Hah? Ngerasani bahasa Jawa. Apa, Pak? Hah? Menggunjing, ya. Menggunjing, ya, jangan gibah. Jadi biasanya kalau orang sudah suudzon, dia akan melahirkan suka mencari kesalahan orang. Kalau sudah ketemu kesalahan, digunjinglah dengan kesalahan itu. Gosip. Nah, semoga ibu-ibu di sini tidak suka menggosip ya Bu ya. Tidak suka menggunjing. Sukanya kajian katanya. Kalau kajian mendengarkan atau justru berbicara sendiri ibu-ibu, Masya Allah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara buah ketika seorang itu berhusnudzon, berbaik sangka,
itu orang yang memusuhi dirinya atau musuh kaum muslimin itu akan menjadi lemah di dalam menjadikan kaum muslimin untuk diserang atau diperangi. Makanya di antara trik untuk melemahkan lawan itu menjadikan mereka yang bercerai-berai. Di antara menjadikan bercerai-berai, yakni memasukkan suudzon tadi, berburuk sangka. Ya. Sebagaimana dulu pernah terjadi, Nabi SAW bersama Aisyah itu melakukan safar, ya, melakukan peperangan di perang Bani Mustalik. Kemudian pulang, Aisyah itu ditandu, ya, karena ada hajat, beliau turun, ya. Kemudian tidak tahunya yang mengusung tandu itu dikiranya Aisyah masih di atas tandu, ya, ternyata beliau sudah di luar tandu. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah ketinggalan, ya. Kemudian bertemulah salah seorang sahabat yang membawa unta karena dia di belakang, ya. Kemudian ditumpanginya Ibunda Aisyah ke unta tersebut. Dimasukkanlah buruk sangka itu oleh salah seorang kaum munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya Ibunda Aisyah berzina, ya, karena ketinggalan dari rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah, dan ketinggalannya bersama salah seorang sahabat, Sofwan kalau tidak salah, bersama salah seorang sahabat. Kemudian ketika menyusul rombongan, maka terlihatlah ternyata Aisyah sama salah seorang sahabat, dihembuskanlah itu oleh seorang kaum munafikin, seorang munafikin, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kemudian akhirnya terjadi kasak kusuk, ya, di antara para sahabat, ya, bahwasanya menuduh Ibunda Aisyah telah berzina dengan salah seorang sahabat. Bahkan Rasulullah SAW sempat menjadi gelisah, jangan-jangan benar apa yang terjadi. Maka sampai turun ayat untuk menjadikan terang benderangnya masalah, ya, dan terbebasnya Ibunda Aisyah dari hal itu. Ini surat An-Nur ayat yang ke-12, ya, yang nanti kita akan juga bacakan insyaallah. Ya, jadi tujuan dari menghembuskannya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melemahkan kaum muslimin di saat itu, ya, agar kaum muslimin bercerai-berai, ya, dengan mengatakan Ibunda Aisyah telah berzina. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab-sebab minal asbabil mu'inati ala husni dzan, di antara sebab-sebab yang menolong agar seseorang bisa berbaik sangka kepada sesama, yang pertama adalah ad-du'a, ya. Di antaranya yang pertama adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu babu kulli khair, karena sesungguhnya doa itu adalah pintu segala kebaikan. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alu rabbahu, memohon kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, an-zur ayyarzuqahu qalban saliman, agar Allah memberikan hati yang selamat, ya, termasuk selamat dari berburuk sangka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada para sahabat, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, ini as'aluka sabata fil amri, sesungguhnya aku ya Allah memohon kekuatan di dalam segala urusan, wal azimat ala rusydi, dan tekad di atas meminta petunjuk, ya. Wa as'aluka syukra ni'matika, dan aku memohon untuk bisa bersyukur terhadap nikmatmu, wa husna ibadatik, dan juga bisa memperbaiki ibadahku kepadamu, wa as'aluka lisanan shadiqan, dan aku memohon kepadamu lisan yang jujur, wa qalban saliman, dan hati yang selamat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa agar hati seseorang itu menjadi hati yang selamat. Ya, boleh dengan doa yang umum. Ya. Mungkin kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka husna dhanni bika wa bi'ibadika. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa berbaik sangka kepadamu dan juga bisa berbaik sangka kepada para hambamu. Ya, intinya berdoa ini akan menjadikan seseorang dimudahkan untuk husnudzon, berbaik sangka. Kemudian yang kedua, di antara yang menjadi sebab yang menolong agar bisa husnudzon, inzalun nafsi manzilatal ghairi, menempatkan diri pada tempatnya orang lain. Menempatkan diri pada tempatnya orang lain. Jadi terkadang orang suudzon itu karena dia tidak bisa menempatkan, coba kalau diri kita jadi dia, gimana? Ya, misal katakanlah seseorang bertemu, kemudian diucapkan salam oleh dirinya, Assalamualaikum, nggak jawab, ya, tidak menjawab. Terkadang seseorang itu langsung suudzon, wah sombong, ini orang tidak tahu kalau wajib menjawab salam dan sebagainya dan sebagainya. Jadi buruk sangka itu muncul. Nah, bagaimana cara di antara cara untuk menghadirkan berbaik sangka, menempatkan, coba ditempatkan posisi kita. Ya, dia jadi kita jadi dia. Ya, barangkali ya mungkin kalau dia tidak menjawab salam, barangkali dia tidak mendengar atau tuli. Barangkali dia masih memikirkan sesuatu. Ya, kalau sudah memikirkan sesuatu biasanya turun pendengaran, menjadi kurang pendengarannya. Ya, apalagi laki-laki. Biasanya kalau sudah fokus dengan sesuatu, maka pendengarannya berkurang. Dipanggil istrinya misal, bi atau ya, nggak dengar. Padahal memang nggak dengar karena mungkin lagi fokus dengan sesuatu, ya, lagi fokus dengan pekerjaannya misal, ya, atau fokus lagi membalas, ya, pesan dari temannya atau saudaranya, ya. Terkadang pendengarannya itu berkurang, baru dijawil bi baru sadar kalau dipanggil. Nah, terkadang muncul seperti itu, ya, berburuk sangka, ya. Coba ditempatkan kita di posisi dia, barangkali kita memang ada uzur, ya. Barangkali tidak mendengar, barangkali banyak pikiran sehingga turun pendengaran, ya, atau menjadi pendengarannya itu berkurang. Nah, itulah contoh untuk menempatkan diri kepada tempatnya orang lain. Walau anna kulla wahidin minna inda suduri filin aw qalin min akhihi wa du'a nafsahu makanahu la hamalahu dzalika ala isani dhanni bil akharin. Kalau seandainya setiap yang muncul dari perbuatan, ucapan dari saudara kita, kita bisa menempatkan diri kita kepada
saudara kita tersebut, maka sungguh kita akan mudah untuk berbaik sangka. Waqad wajjahallahu ibadahu lihadzal ma'na. Dan sungguh Allah telah memberikan penjelasan kepada para hambanya di dalam makna ini, menempatkan diri pada posisi orang lain. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ini ayat yang membersihkan ibunda Aisyah dari tuduhan Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya beliau berzina. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 12, laula seandainya id sami'tumuhu, ketika mereka mendengarkan berita dusta itu, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Seandainya mereka bisa berbaik sangka, seandainya orang-orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan bisa berbaik sangka kepada diri mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan berbaik sangka seandainya mereka itu tidak mengikuti hembusan ajakan berburuk sangka oleh gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, sehingga harusnya orang beriman baik laki-laki dan perempuan itu berbaik sangka kepada orang lain. Yang dimaksud di sini adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, maka mereka tidak akan terjumus dari menuduh ibunda Aisyah berzina. Dan disebutkan bahwasanya seandainya mereka berbaik sangka kepada diri mereka sendiri, bukan kepada saudaranya atau bukan kepada ibunda Aisyah, itu menunjukkan bahwasanya seseorang itu harusnya menempatkan posisi dirinya di posisi orang lain, atau orang lain coba di posisi dirinya. Makanya Allah menggunakan bi anfusihim khaira, berbaik sangka dengan dirinya sendiri terhadap berita dusta itu. Wa asy'arallahu ibadahul mu'minina annahum kiyanun wahidun. Dan Allah juga mengisyaratkan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwasanya mereka itu sesungguhnya adalah satu tubuh. Hatta innal wahida hina yalqa akhahu, sampai ketika seseorang itu bertemu dengan saudaranya, wa yusallimu alaihi, dia mengucapkan salam kepadanya, faka'annama yusallimu ala nafsihi, maka seolah-olah dia itu mengucapkan salam kepada dirinya sendiri. Jadi kaum muslimin itu seperti satu tubuh, maka ketika dia mengucapkan salam kepada orang lain itu seolah-olah dia juga mengucapkan salam itu kepada dirinya sendiri. Maka di dalam surat An-Nur ayat 21 Allah mengatakan, faida dakhaltum, jika kamu ingin masuk buyutan kepada suatu rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri. Artinya ucapkanlah salam kepada saudaramu yang ada di rumah itu, tuan rumahnya. Tapi Allah menggunakan bahasa ucapkanlah kepada diri kalian sendiri untuk menunjukkan bahwasanya orang yang beriman itu satu tubuh. Jika satu anggota badan sakit, maka dia akan merasakan sakit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang bisa menolong untuk bisa berbaik sangka yang ketiga adalah hamlul kalami ala ahsanil mahamil, membawa perkataan orang lain kepada prasangka yang paling baik. Kalau bisa kita berprasangka baik, mengapa kita berprasangka buruk? Kalau ada kemungkinan kita berprasangka baik, maka mengapa kita berprasangka buruk? Hakada kana da'bus salafi radhiyallahu anhum. Seperti inilah kebiasaan para ulama salaf radhiyallahu anhum, di mana mereka ketika mendengar saudaranya mengatakan apa,
dia membawa perkataan itu kepada prasangka yang paling baik. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, la tadzunna, janganlah kalian berprasangka buruk bi kalimatin dengan sebab satu ucapan saudaramu kharajat min akhika wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan, sedangkan engkau bisa mendapatkan prasangka yang baik dari saudaramu. Jangan membawa prasangka itu kepada prasangka yang buruk selama masih bisa berprasangka yang baik. Wangdur, perhatikanlah, ilal Imam Syafi'i, kepada Imam Syafi'i rahimahullah, hina marido, ketika beliau sakit. Imam Syafi'i pernah sakit, wa atahu ba'du ikhwani, dan mendatangi beliau, menjenguk beliau sebagian teman-teman beliau, saudara-saudara beliau. Faqala li Syafi'i, ada yang berkata kepada Imam Syafi'i yang sedang sakit, qawallahu da'faka, qawallahu da'faka, semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Ini baik apa buruk, Pak? Kalau doa semoga Allah menguatkan kelemahanmu, ini doa yang baik atau yang buruk? Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Ada yang mendoakan Imam Syafi'i dari temannya ya, dengan doa tadi. Semoga Allah menguatkan kelemahanmu. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Lau qawa dha'fi laqatalani. Kalau Allah menguatkan kelemahanku, maka Allah berarti mewafatkanku. Berarti artinya semakin lemah karena lemahnya dikuatkan, jadi semakin lemah akhirnya datang ajal, wafatlah gitu ya. Qala, kata yang berdoa tadi, wallahi, demi Allah, ma aratu ilal khaira, aku tidak mendoakan kepadamu kecuali kebaikan. Kata yang mendoakan tadi. Kata Imam Syafi'i, a'lamu, aku tahu, annaka law sababtani ma aratta ilal khaira, kalau seandainya pun kamu juga mencela aku ya, kalau seandainya pun kamu itu mencela aku ya, illal khaira ya, maka kecuali aku juga akan berbaik sangka kepadamu ya. Jadi walaupun tadi doanya itu terkesan dua makna atau ambigu ya, bisa jadi yang dimaksud kelemahan, menguatkan kelemahan itu berarti lemahnya menjadi kuat, atau justru lemahnya menjadi tambah lemah ya. Tapi Imam Syafi'i berkata ya, bukan karena menyalahkan ya, tapi ingin memberikan rincian yang kamu doakan itu maksudnya aku segera wafat atau gimana. Tapi kata yang mendoakan itu, aku tidak menghendaki kecuali kebaikan. Berarti yang dimaksud menjadikan lemah menjadi kuat ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya kamu itu juga mencelaku, aku tidak akan berprasangka buruk kepadamu, aku pasti akan berprasangka baik. Seandainya kamu mencelaku, lebih buruk daripada doa tadi kan Pak ya, kalau mencelakan jelas sesuatu yang ya pasti buruk. Tapi Imam Syafi'i tetap ya mengatakan bahwasanya beliau tetap akan berbaik sangka. Wa hakadha takunu al-ukhuwatul haqiqah, dan seperti inilah persaudaraan yang sebenarnya. Ihsanu dzanni bi ikhwani, berbaik sangka kepada saudaranya. Kemudian yang keempat, al-iltimasul a'dzaril lil akharin, mencari uzur. Mencari uzur bagi orang lain. Jadi kalau ada perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan hati kita menjadi sempit, menjadikan hati kita bersedih, hawil iltimasal a'dzar, cari uzur bagi saudaranya. Wastakhdir halal salihin alladzi kanu yuhsinuna dhanna, dan coba hadirkan
Bagaimana keadaan orang-orang yang soleh yang mereka senantiasa berbaik sangka. Wa yaltamisuna ma'adi, di mana orang-orang soleh itu akan mencari udzur-udzur saudaranya. Qalu, mereka para ulama mengatakan, orang-orang soleh mengatakan, iltamis li akhika sab'ina udhran. Carilah udzur saudaramu 70 udzur. Ya. Ini kalau ada perkataan maupun perbuatan yang menjadikan kok ini ucapannya kok nggak enak ya, seakan-akan yang dimaksudkan itu keburukan, maka kata para ulama cari udurnya 70 kali. Kalau sudah mentok 70 kali kok nggak ada ya, dan korina itu atau bukti untuk berburuk sangka, ya maka boleh seseorang itu berburuk sangka. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, idza balagoka, apabila telah sampai kepadamu, an akhika, dari perkataan maupun perbuatan saudaramu, faltamis lahu udhron, maka carilah udzur bagi dirinya. Fa illam tajid, jika engkau tidak mendapatkannya, fakul, maka katakan kepada dirimu sendiri, la'alla lahu udhron la a'rifuhu, barangkali dia punya udzur yang aku tidak mengetahuinya. Angel ya, yang paling gampang memang suudzon. Ustaz, kok ya susah nemen mencari udzur sampai mentok tadi 70 kali nggak dapat. Dia mengatakan boleh jadi dia ada alasan. Udzur itu maksudnya alasan ya. Ada udzur yang aku tidak mengetahuinya. Ya. Ada WA, misal kita WA sama saudara, teman, nggak dibalas-balas. Itu speakerannya sudah macam-macam. Kita nggak dibalas apa gimana ini? Oh, nggak menghormati tenan ini. Ya, jadi sudah berprasangka buruk ya. Boleh jadi dia memang ada udzur ya, ada alasan di mana dia belum membalas pesan tadi, WA tadi ya. Orang pakai pakaian bagus langsung mikirnya macam-macam, memang pamer. Orang mau infak ya, sedekah paling pengen dapat pujian dan sebagainya. Itu seperti itu namanya bukan mencari udzur. Harusnya seseorang itu mencari udzur saudaranya. Barangkali dia punya alasan ini, alasan itu, kok pikiran kita nggak bisa menemukan udzur itu. Barangkali dia punya udzur yang aku tidak mengetahuinya. Ya, mudah atau berat ini? Ibu-ibu, mudah atau berat seperti ini, Bu? Mudah. Ya, Masya Allah, berat ya Pak ya, makanya diusahakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Mubarak juga pernah berkata, al-mu'minu yatlubul ma'adir, orang yang beriman itu mencari uzur-uzur saudaranya. Wal munafiku yatlubul asarat, sebaliknya orang munafik itu sukanya mencari kesalahan. Ya, jadi di antara sifat orang munafik mencari kesalahan orang lain. Innaka hina tastahidu fi iltimasil a'dar saturihu nafsaka min ana'i dhannis sayyi. Jika kamu itu bersungguh-sungguh berjuang mencari udzur saudaramu, maka sebenarnya akan menjadikan hatimu hati yang lapang, hati yang tenang dari berburuk sangka kepada saudaramu. Wa yatatajannabul iksara minal laumi li ikhwanik, dan akan menjauhkan dirimu dari banyak mencela saudaramu. Ya, kalau kamu tadi mau mencari udzur saudaramu orang lain. Yang kelima, yang menjadikan seseorang itu mudah untuk berbaik sangka, yang menolong untuk seorang itu berbaik sangka, tajannubul hukmi ala niyat,
meninggalkan atau tidak menghukumi niat orang lain. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Siapa yang tahu? Diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dirinya sendiri, ya. Tapi biasanya orang lain itu seakan-akan lebih tahu daripada yang melakukan. Ya tadi, ya, orang mau, ya, berinfak, ya, langsung menghukum, ya pasti niatnya cari pujian, ya. Mau apa lagi Pak? Ya, tadi mau memakai baju yang bagus, ya, langsung pikirannya paling niatnya pamer dan lain sebagainya. Ya, jadi itu namanya menghukumi niat orang lain, padahal niat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pernah terjadi, Pak, di zaman Nabi SAW, Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah, ya, anak angkatnya Rasulullah SAW. Jadi pernah Usama bin Zaid itu pergi untuk menyerang suatu kaum dari suku Juhainah. Kemudian ada satu orang yang dikejar dari suku Juhainah itu oleh Usama bin Zaid. Ketangkaplah satu orang itu. Kemudian mau dibunuh nih Pak, pakai tombak Zaid. Dia mengucapkan La ilaha illallah. Langsung Zaid itu pikirannya paling dia apa namanya? Ya, biar selamat, mengucapkan la ilaha illallah biar selamat. Tak tusuk sekalian. Ditusuk sama Zaid bin Harisah, meninggal. Satu orang dari suku suku Juhainah tadi. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Langsung dipanggil Usama bin Zaid, ya Usama, wahai Usama, aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah kamu masih membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya, Zaid nggak bisa ngomong apa-apa. Usama bin Zaid tidak bisa ngomong apa-apa. Memang dia yang membunuh. Berulang kali Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Usama, aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Maka Usama bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu untuk melindungi dirinya biar tidak dibunuh. Maka Rasulullah SAW menegur Usama bin Zaid. Ya. Afala saqaqta an qalbihi. Apa kamu sudah membelah dadanya? Ya. Hatta ta'lama aqalaha amla. Sehingga kamu bisa tahu dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena itu atau tidak. Jadi menegur Usama bin Zaid, ya, bahwasanya dia itu harusnya husnudzon ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun ya Pak, di dalam peperangan pastinya kan persangkaannya mengarah ke sana. Pasti dia pengen selamat sehingga mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka Nabi SAW seakan-akan mengatakan, tetaplah berbaik sangka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia itu ya musuhnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini berarti Nabi SAW menyalahkan Usama bin Zaid karena dia menghukumi niat orang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mengingat bahaya suudzon. Ya. Bagaimana seorang itu bisa husnudzon? Dia mengingat bahaya dari suudzon, berburuk sangka. Ya, di antara bahayanya yang pertama, ya, lelah dan gelisah yang tidak akan hilang. Ini saya langsung terjemahkan ya Pak. Di antara bahaya suudzon adalah lelah dan gelisah yang tidak akan hilang karena dia ngurusi orang lain, capek pikiran dan fisik karena suka ngurusi orang lain, berburuk sangka kepada orang lain.
Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Bahkan suami istri pisah gara-gara suudzon. Saudara kakak adik bertengkar, ya. Masalah warisan gara-gara suudzon. Ya. Bahkan saling membunuh kakak adik itu gara-gara suudzon. Ya. Nauzubillahi. Kemudian yang ketiga, bahaya suudzon menjadikan suka menuduh orang lain. Sedikit-sedikit dituduh yang buruk, ya, sedikit-sedikit menuduh yang buruk. Itu bahaya dari suudzon. Yang keempat adalah menjadikan diri selalu memandang dirinya sendiri yang paling benar, ya, mentazkiyah dirinya sendiri. Orang lain semuanya keliru, ya, semuanya salah, yang benar saya sendiri. Ya. Itu ketika seseorang suka suudzon kepada orang, ya seakan-akan tadi menjadikan dirinya adalah orang yang paling benar, orang yang paling baik sedunia. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini bahaya dari suudzon yang ketika seseorang mengingatnya akan menjadikan lebih mudah untuk berbaik sangka atau husnudzon. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mubarakah ini. Semoga Allah menganugerahkan kita hati yang selamat dan selalu husnudzon, berbaik sangka kepada sesama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang selamat sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat, ya, di akhirat kelak harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, ya, yang tidak banyak bersuudzon. Ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.